yen kowe seneng lelewa ada aneh seneng lames becek alu wong prasaja gawe bombong bring tias mami terus ya yen sira seneng lames bakal kena ing panyendu tumraping sesrawungan mbok aja seneng lames seneng lames padha karo demen citra mulane ketika meremas nanti mijek nanti jenengan harus selalu berharap ya Allah Gusti muga-muga tandur aku sehebat godhongan sing kula pijeti niki. Kenapa tidak harus berdoa ya Allah ya Allah? Gusti Allah itu sami'an aliman. Gusti Allah itu sami'an basyiran. Jangankan yang berupa wujud kalimat, yang ada di kepala, yang di hati saja pun perso. Ketika jenengan membayangkan, menggambar berangan-angan yang baik, Gusti Allah menika sampun perso. Tidak secara langsung, walaupun tidak Allahumma ya Allah, jenengan sudah berdoa lewat kerja otak dan hati. Halo Sobat Tani, saat ini kita bertemu lagi dengan penyuluh Kecamatan Winong. Untuk hari ini kesekian kalinya kita melakukan diseminasi penyuluhan khususnya mengenai penyebaran informasi tentang biosaka. Saat ini kita sedang fokus melakukan penyebaran informasi mengenai biosaka, di mana untuk hari ini kita melakukan pelatihan pembuatan biosaka khusus untuk komoditas ubi jalar. Untuk diseminasi penyebaran informasi mengenai biosaka dilakukan pertama kali di Desa Pekalongan sekitar pertengahan tahun 2022. Setelah itu kita melakukan penyebaran informasi kembali di desa yang lain seperti di Bumiharjo, di Telogorejo, juga di desa-desa yang lain. Untuk kali ini kita melakukan pelatihan pembuatan biosaka di Desa Kudur, Kecamatan Winong, tepatnya di kelompok tani Joyo Makmur. Biosaka Elisitor Nusantara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Khususan ala habibina wa safiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mbak Sri dari BPP Winong, Mbak Sri POPT dari Provinsi Jawa Tengah, Mbak Endang dari Kebuan, Mbak Magda dari BPP Winong, Pak Warko dari BPP Winong, juga sedulur kadang koco tani dari Kudur, dari Mbudeh, dari Nggodo. Nggih. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa
berkat nikmat yang diberikan kepada kita semua pada hari ini, kita bisa berkumpul di padepokannya Mas Agung, Desa Kudur, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan di hari Kamis ini membawa manfaat, membawa keberkahan kita. Semoga kita menjadi petani Indonesia yang makmur, mandiri, maju, modern berkat Biosaka Elisitor Nuswantara. Ngaten nggih. Topiknya hari ini adalah membuat biosaka. Juga nanti cara bagaimana aplikasinya, sekaligus nanti ada tambahan membuat pestisida nabati dari buah maja yang nanti akan dipandu oleh Mbak Sri POPT. Ngaten nggih? Yang sudah pernah menggunakan biosaka sinten di antara yang hadir? Yang sudah pernah menggunakan biosaka di lahan usaha taninya? Monggo, Mbak Endang, Mas Agung, Mas Deswanto. Nggih. Yang lainnya dereng belum pernah menggunakan biosaka nggih. Tapi kalau mendengar istilah biosaka sampun nate? Pernah lihat tetangga atau temannya yang menggunakan biosaka? Dereng, nggih. Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Oh, dari YouTube, ya. Boleh. Biosaka itu apa? Biosaka itu adalah nama dari suatu produk. Produknya seperti apa? Produknya ini bukan produk buatan pabrik, tapi produknya itu adalah produk yang dibikin oleh para petani sendiri. Jadi biosaka itu hanya nama dari suatu produk. Lah, biosaka itu tidak bisa dibuat oleh pabrik. Biosaka tidak bisa dibuat dengan mesin. Biosaka harus dibuat dengan cara dipijat menggunakan telapak tangan. Ini adalah inovasi terbaru di bidang budidaya pertanian yang sangat memungkinkan petani bisa menjadi petani mandiri. Karena tidak harus membeli dari pabrik. POC sudah dijual, pupuk organik padat sudah dijual, Agensia Hayati sudah dijual. Semua yang berbau organik sekarang sudah dikapitalisasi karena bisa dibuat dengan mesin. Nah, biosaka ini tidak bisa dikapitalisasi karena tidak bisa dibuat dengan mesin. Ini adalah keuntungan bagi petani yang mau menggunakan inovasi di bidang pertanian, yaitu bertani dengan menggunakan biosaka. Nah, terus biosaka itu fungsinya apa? Biosaka itu bukan pupuk, bukan pestisida, juga bukan hormon. Tetapi di dalam biosaka ada kandungan pupuk, ada kandungan hormon, ada kandungan pestisidanya. Kalau pupuk organik padat maupun pupuk kimia itu adalah makanan siap saji, kalau biosaka itu fungsinya adalah memperbaiki sel tanaman. Saat ini sebagai petani yang paling banyak dikeluhkan masalah apa? Hama penyakit. Hama penyakit. Apalagi? Serangan tikus. Serangan tikus itu hama penyakit. Yang lainnya? Wareng. Terus yang lainnya? Abuk masalah betul. Abuk bermasalah apa mboten pupuk? Pupuk bermasalah. Pupuk sangat bermasalah, kekurangan. Nah, Mahal nyarinya pun susah. nah, jadi di mana-mana sekarang pupuk lagi menjadi masalah bagi petani. Karena petani punya keyakinan tanpa dipupuk tandurannya ora panen. Ngaten kira-kira? Petani punya keyakinan tanpa dipupuk tandurannya ora iso ijo royo-royo, nggih. Nah, faktanya memang seperti itu. Tapi apa yo ngono tenan? Tadi jenengan sudah mencari bahan. Bahannya nggih ijo-ijo. Mas Agung, itu lahannya tadi dipupuk napa mboten? Kenapa tandurannya sing do tukel ijo royo-royo? Disemprot napa mboten mriku? Semprotnya nggih. Pakai menggunakan insektisida. Insektisida enggak. Kenapa tidak ada yang dimakan belalang sama dimakan jamur? Karena
tanah sakti. Ayo sakniki pripun ngeten iki le bahas monggo dibahas. Tanah mandra. Malah dirundang. Lah nggih, gini ya kok iki tanpa dipupuk, tanpa diobat kok utuh godhonge uripe ya apik. Tapi gini ya kok tanduraku ora iso kaya iki. Ini yang bermasalah tandurane atau tanahnya? Cebi. Tanahnya bagus. Yang bermasalah ini tanah atau tumbuhannya? Karena tumbuhannya emang karena liar dia kuat. Nah, Karena tumbuhan liar menjadi kuat. Apakah tidak sama yang liar dengan yang dibudidayakan? Atau dia juga hidup dengan menggunakan media tanah? manja itu yang di lahan Pak. Manja. Anda malah hidup terus ya, Pak. Nah, artinya apa? Malah subur. Bisa ditarik kesimpulan sebetulnya tanah kita bukan bermasalah. Tanah kita belum kehabisan hara. Yang bermasalah ada pada tanaman yang kita tanam. Kalau permasalahan itu bukan pada tanah, tapi pada tanaman, yang harus diperbaiki tanamannya atau tanahnya. Kalau tanah kita bermasalah, kira-kira niku nate dipupuk napa mboten niku Mas Agung pelem niku? Pelem itu Mas. Saurip-uripe, Pak. Saurip-uripe. Wayahe kembang ya kembang, wayahe woh ya woh. Nongkos belai. Pak, bambu, Pak. Bambu. Iya, bambu. Nah, ini suatu bukti jadi tanah kita belum bermasalah. Tapi tanaman yang kita tanam itulah yang bermasalah karena sistem perakarannya tidak bisa beradaptasi dengan tanah kita. Jenengan Bapak Riyen nek nanem pantun dipupuk orean apa dipupuk awulayan, Pak? Jenengan. Mun Bapak jenengan ere. Awulayan. Panen apa mboten? Panen. Nek enten walang sangit ditukokke obat kotoko napa dibediangi kalih lirang? Nggih dibediangi kalih lirang. Panen napa mboten? Nggih panen. Ini fakta. Yen abu kandang. Nah, sekarang petani kita saat ini yang ada di pikiran, yang ada di hati bukan itu. Urung nandur ae sing wis dipikir pupuke engko entek pira, obate pira. Biasanya kayak gitu memang, Pak. Nggih. Lah, nggih. Nggih, biasanya kayak gitu. Beda nek wong tuwa mbiyen arep nandur ae sok ben panenane. Sing diarep saiki biaya produksinya obat dan pupuk. Oke, sekarang kembali kepada tanaman. Kalau tanah kita tidak bermasalah, nggih, bukti fakta sudah ada, berarti tanaman kita yang bermasalah. Dan ini lebih mendekati benar. Kenapa? Karena padi yang jenengan tanam sekarang, kacang hijau, jagung, itu bukan padi yang ditanam orang tua kita dulu. Padi yang ditanam orang tua kita dulu itu umurnya 6 bulan, nggih Pak nggih? Karena masih asli. Padi yang kita tanam setahun iso panen ping 4. Artinya apa? Ini adalah jenis tanaman hasil rekayasa dari engineering, hasil dari rekayasa transgenetika, kawin silang. Dikawinkan dengan berbagai macam jenis padi, diambil padi yang umurnya pendek, yang produksinya tinggi. Dengan ketentuan pupuke ya kudu akeh, obate ya kudu akeh. Contohnya ayam boiler. Nggih, umur 40 hari bobotnya sudah 3 koma. Ayam kampung umur 3 bulan ijah iki. Tapi nek umpama dari 0 hari terus dilepaskan di lahan terbuka, kira-kira yang bisa bertahan hidup yang mana? Ayam kampung. Hasil akhirnya yang bisa dinikmati ayam kampung apa ayam boiler? Nah itu kira-kira ngoten niku. Nah, sekarang pilihan kita adalah pada memperbaiki kualitas sel tanaman budidaya kita, bukan memperbaiki tanah kita. Karena kita yakin tanah kita masih cukup hara. Buktine tanduran sing ning pinggir dalan tanpa dipupuk wayahe kembang ya kembang, wayahe woh ya woh. Suket sing jenengan pilih ora dipupuk ya ijo. Pring sing ora tau dipupuk ya ijo. Nah, untuk itu karena ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai keistimewaan yaitu dari kasta rumput, dari bahan-bahan alami inilah kita mengambil
sel-selnya yang baik nanti dipindahkan ke tanaman kita. Makanya bahannya harus bebas hama penyakit dan tidak ada indikasi kekurangan unsur hara. Jadi biosaka itu bahannya dari tumbuhan, air, dan manusia. Namun sebelum melangkah ke situ perlu ada kesepakatan dulu. Sepakat napa mboten jenengan kalau semua yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini semuanya bertasbih memahasucikan Al-Khaliq sang penciptanya. Sepakat apa mboten? Sepakat. Sepakat nggih? Sepakat. Kalau semua tumbuhan, semua yang ada di muka bumi itu bertasbih memahasucikan Al-Khaliq sang Maha Pencipta, berarti semua yang ada di muka bumi ini hidup. Sepakat apa mboten? Sepakat. Kalau sepakat, berarti setiap yang hidup ini diberi kekuatan untuk mempertahankan hidupnya. Sepakat apa mboten? Jenengan bisa rawuh ke sini ini karena diberi kekuatan dari Sang Maha Kuasa atau jenengan mriki mergo kekuatane jenengan dhewe. Secara hakikat. Kekuatan saking Mergo diparingi nggih Pak nggih. Jenengan saged ngendika itu karena diberi kekuatan untuk berbicara atau itu kekuatan yang jenengan kiambak? kekuatan sendiri. Hakikatnya adalah kita itu diberi kekuatan. Sama dengan tumbuh-tumbuhan ini bisa bertahan hidup, ora dipangan welereng, ora dipangan ular, ora dipangan malang, ora ana penyakit karena dia diberi kekuatan oleh Sang Maha Pencipta untuk mempertahankan hidupnya. Dan kekuatan itu bahasa menterengnya kita sebut dengan energi. Sepakat? Dari sekian makhluk Gusti Allah yang ada di muka bumi ini, ketika Gusti Allah menawarkan kepada semua makhluk untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini, semuanya menolak kecuali satu, yaitu manusia yang punya kesanggupan untuk mengelola bumi dan seisinya ini. Dalam Al-Quran disebut manusia sebagai khalifah, pemimpin. Artinya apa? Dari sekian makhluknya Gusti Allah, yang paling banyak diberi energi dan kekuatan adalah manusia. Sehebat apapun energinya makhluk yang lain masih kalah kuat dengan energi yang ada pada diri kita. Kalau posisi kita di atas, semua yang di bawah bisa kita padukan, bisa kita satukan. Karena posisinya kita adalah lebih unggul daripada yang lain. Sepakat nggih? Nggih. Jadi ini sudah berbicara kepada energi. Apa yo iso energinya dari tumbuhan, air dan manusia itu disatukan? Ada ngilmunya. Makanya ini diremas menggunakan telapak tangan. Setiap jenengan melakukan gerakan sambil mengeluarkan tenaga, di sela ruas-ruas jari jenengan ini mengeluarkan enzim yang secara kasat mata tidak bisa dilihat. Enzim itu dipengaruhi oleh kerja otak dan kerja hati jenengan. Selama jenengan memijat ini berpikiran yang bagus, dengan hati yang happy, energi yang keluar, enzim yang keluar adalah energi yang bagus. Tapi ketika jenengan bekerja meremas ini, pikiran yang gelambiar, atine was-was, itu mempengaruhi kualitas sel dan enzim yang keluar lewat ruas-ruas jari. Mulane nek cara santrine, kok cara mangan ngono wong Islam iku sing apik mangan iku mulo. Nggih? Nek bar madahar ora langsung diwisui tapi dicemuti. Aku duaan. Nggih? Ada tuntunannya di hadis Al-Bukhari di kitab Bulughul Maram Shahifah 60 hadis yang ke-16. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita dahar sing apik niku muluk nek bar dahar dicemuti, karena di sela-sela ini ada enzim untuk menangkal segala kuman, bakteri yang terikut di dalam makanan kita.
Lah ini kita manfaatkan untuk membuat biosaka. Jadi ada dasar keilmuannya. Mulane biosaka niki ndamele dipijet. Mboten diunyet, mboten diremet. Napa bedane dipijet kali diunyet? Diunyet itu. Nek diunyet itu menggunakan nafsu amarah. Tapi nek dipijet ini menggunakan cinta, dengan kelembutan, dengan perasaan, Mboten dilus-lus dengan mawon. kasih sayang. Dilus-lus Nek apa? dilus-lus marai kenceng, Mbak. Ya. Jadi kalau dipijat ini menggunakan perasaan, menggunakan cinta dan kasih. Nek cara menggunakan nafsu ini menggunakan nafsu mutmainnah. Tapi kalau diunyet ngaten iki menggunakan nafsu amarah. Bedane teng mriku. Emosi. Lah, di antara sekian nafsu ada nafsu amarah, mutmainnah, alwamah, sofiyah. Nafsu yang terbaik adalah nafsu mutmainnah. Mulane nek wong Jawa kenduranan kae jenang abang ditumpangi jenang putih ning dhuwure. Abang iki pralambitane nafsu amarah, putih iki pralambitane nafsu mutmainnah. Iso urip iki nafsu amarah itu dikendalikan oleh nafsu mutmainnah. Ngaten Pak kira-kira Pak. Nek cara wong Jawa. Bancaan kok orang ngerti artine bubur. Nah, isi ilang Jawami iku. Maem wae. Mulane jeneng abang sepireng sing isor abang dhuwur ditumpangi putih. Abang itu gambarane pralambitane nafsu amarah, putih itu pralambitane nafsu mutmainnah. Mulane ditumpangke ning dhuwure jeneng sing abang. Artinya apa? Iso urip itu nafsu amarah itu dikendalikan oleh nafsu mutmainnah. Lah nek cara santrine yang ditimbali Gusti Allah masuk surga itu bukan tukang haji, mboten tukang umroh, mboten tukang salat, tapi kawulane Gusti yang kedunungan nafsu mutmainnah. Salat jenengan sedina paling mek ping 5. Munggah kaji seumur-umur pisan, zakat setahun sepisan, puasa setahun cuma 1 bulan, tapi nafsu mutmainnah sing wis manjing ning rasa akan bersemayam selama 24 jam. Mulane nek cara santrine nika patokane teng ayat Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Sing ditimbali Gusti Allah mlebu swarga niku nafsu mutmainnah. Orang-orang yang wis manjing ning ngrasane kedunungan nafsu mutmainnah. Orang yang kedunungan nafsu mutmainnah iki dibombong, dilem ora gedhe sirahe, dinyek ora dadi ajur. Tidak terombang-ambingkan oleh dinamika kehidupan. Wis manjing rasane, nyelehke urip nang nggone ngarsane Gustine. Ngoten Mbak Sri. Tenan apa ora iku mantuk-mantuk ini. Mantuk-mantuk paham apa ora? Mantuk ae. Kok anggap mantuk ae. Yap. Kira-kira ngoten niku, nggih? Tapi nek mboten cocok saged dibantah lho. Wong niki kumpul kalih dulur mawon kok. Dalem? Cocok Pak. Insyaallah. Nek mboten cocok bisa dibantah. Ben adu argumen ya. Inilah filosofinya membuat biosaka. Mulane ketika meremas nanti, mijet nanti, jenengan harus selalu berharap, ya Allah Gusti, muga-muga tandur aku sehebat godongan sing kula pijeti niki. Kenapa tidak harus berdoa, ya Allah, ya Allah? Gusti Allah itu sami'an aliman. Gusti Allah itu sami'an basyiron. Jangankan yang berupa wujud kalimat, yang ada di kepala, yang di hati saja pun perso. Ketika jenengan membayangkan, menggambar berangan-angan yang baik, Gusti Allah menika sampun perso. Tidak secara langsung, walaupun tidak Allahumma ya Allah, jenengan sudah berdoa lewat kerja otak dan hati. Ngaten ya? Ada yang mau ditanyakan? Kami Sampun cekap. Nek sampun cekap, kita mulai membuat biosaka, nggih. Nanti diskusi dilanjutkan. Sakniki bahannya didum. Iki mau nggonmu? Boten kula nang anu denjing Dibagi. Oh, dibagi ya, dibagi-bagi. Nggih. Untuk pemula, saya mohon dengan sangat harus ngeten iki.
Jangan kurang. Ngeten iki, kersane mengke jenengan kurang, Bu. Diunyut kurang. Kirang kesidian, Bu. Nah ini ketambahan ini. Nggih, ditambah niki saged pun ditambah-tambah mawon. Nah, Anda tapi niki nyuwun diseleksi dulu. Nggih. Ayo monggo diseleksi. Ini bener tangan-tangan. Pun oke jenengan. Oke. Selamat siang Sobat Tani semuanya. Bersama kami kembali dari BP Winong. Di agenda hari ini kita mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknologi terbaru dari Biosaka di Kecamatan Winong ini. Kali ini kita ada di kelompok Joyo Makmur. Di sini ketuanya yang bernama Bapak Agung Ribowo sudah mencobakan di lahan budidaya padinya sudah 2 tahun, nggih. Untuk hari ini coba disampaikan di personel yang lainnya. Kita bisa lihat di sana para sobat tani yang ada di Desa Kudur ini mencoba untuk membuat Biosaka yang baik dan benar bersama masternya Biosaka di Kecamatan Winong, Bapak Wardi. Dan di samping Biosaka hari ini kita juga mencobakan membuat pestisida nabati untuk melengkapi untuk penanganan pengendalian OPT baik tanaman padi dan tanaman budaya lainnya. Monggo kita saksikan sama-sama. Sepenting caranya bener. Ya lek bobot itu Pak, lek bobot itu. Tangannya gitu blek gitu banyu. Ya, Pak. Sekarang kermat ya Bu Ana Mas ya. Biosaka. Berhasil sih lo lokasinya Giwardi. Ya berarti nyebrangnya gak sesuai SOP. Pak, ini kamu juga Yes. Terus tak catat Tidak dirasakan secara sendiri. Usahakan dari semua orang bongkot sampai pucuk kepijet kabeh. MT2 mboten kula pupuk sama sekali. Tonggone do tumbang karena wereng. Alhamdulillah koncone do tumbang mergo wereng kadang kula dilompati mawon. Meleng-meleng nggih. Jenengan rada ditambahi malih tenagane, Pak. Nggih. Mengke angger nggih. Nek mpun ngeten niki diluruske sing tengah niki nggih tekanane dikurangin jenengan nggih. Jenengan ampun diputer ngeten terus. Nggih. Nah, Yang tekanannya ditambah. Itu yang satu lahan kelola. Tengahnya ben ketok dibuka. Nggih. Kegedean. Secara ilmiah mau dikaji secara filsafat Jawa, mau dikaji secara beragam. Kemudian 1, 2, 3. Tolong jangan dibuka 1 kali. Besok siang dibuka 1 kali. 1 ini 1 botol, yang lainnya jangan dibuka. Yang botol lainnya dibuka besoknya lagi. Yang 1 botol besoknya lagi. Jenengan bisa belajar dari Biosaka ini apa yang terjadi setiap 24 jam. Ojo jenengan duwe 6 terus dibuka bareng. Buka siji-siji sik. Sedina siji. 24 jam sekali, Pak. Nggih. Seandainya saya disuruh memilih, nggih, di antara ini yang terbaik, pilihan saya jatuh pada ini. Yeay, tepuk tangan. Godong nggih. Niki nggih coklat. Paling yang mana? Cara nilai berapa? 1 sampai 10. Kalau nilai saya ini kasih nilai 9, ini 8,5. Mek Nah, 1. kayak ini. Kalau ini saya hanya memberi nilai 6. Karena ini nanti akan berubahnya gratis sekali. Dapatnya banyak. Berubahnya gratis sekali. Paling nanti kejadiannya ke kuning-kuningan. Bukan kecoklatan. Kalau ini konstan, selalu coklat. Ini nanti warnanya mengarah ke kuning. Tapi nggak apa-apa.
warna tidak termasuk bagian yang menentukan biosaka itu jadi atau tidak. Sing penting sesuk niki orang ngetokke gas mak jes wis yakin nek dadi berarti lainnya aman kabeh. Tapi nek niki kok ngetokke gas banter ampun kudu dibak tutup malih. Enteni nek sedina songi. Kalau gasnya semakin melemah jadi. Tapi kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga kok sama batal. Jadi biosaka harus tidak terjadi fermentasi. Kalau terjadi fermentasi berarti di dalamnya ada mikroba dan bakteri yang bisa hidup. Berarti tidak berkualitas. Kalau tidak terjadi fermentasi berarti mikroba, bakteri dan patogen lain mati. Beda nek dengan POC, nek POC kudu ada fermentasi, nek biosaka tidak. Kan nggih? Paham? Jagung pari cuma 10 tutup. Nyemprotnya bisa 7 hari sekali, bisa 10 hari. Polowijo cuma 4 tutup. Maksimal 5 tutup. Nyemprotnya iso sepasar, iso seminggu sekali. Kacang, Pak. Kacang polowijo. Kacang hijau. Kan polowijo jenenge. Nyemprotnya nggih kacang. Iya, nyemprotnya di atas. Oke, sementara monggo Mas saya praktekkan dulu. Jenengan pelaku niki ngidul. Mriko ngidul ngalah. Nek mriko ngetan. Nah, nek angine mriko berarti jenengan pas nyemprote namung ngeten iki tok, Pak. Semakin begini semakin mulane sangsaya sore sangsaya enteng begawene angine banter lan kok iso galengan ndak ora kena misalnya kenapa tidak sebrangke nonggone galengane tanggane ndeke titik dengan demikian iso galengane dhewe kena sedikit midane galengane tanggane sawe tanggane nek nyata kan ada terus sing ning isor galengan piye kok nggone tanggane ndeke titik. Jadi sekarang bertani itu jangan mengejar produksi persatuan luas. Jenengan kudu untung seake-ake. Carane piye biaya produksinya diturunkan. Ngaten. Oh ya monggo dahar ngurang. Iya. Padi sehat. Kok tamu. Ayo.